Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengabarkan akan kehadiran Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan dalam kitab sebelum Al-Quran, yakni dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga para nabi Yahudi dan pendeta Nasrani telah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gambaran tentang sifat-sifatnya. Terdapat peristiwa besar yang mengiringi masa jelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa mengagumkan yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa saja peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana peristiwa mengagumkan yang mengiringi kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihubungkan dengan tahun gajah 570 Masehi. Seperti hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada malam yang tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Ketika Abraha penguasa Yaman berniat menghancurkan Ka'bah, peristiwa itu tercantum dalam Al-Quran surat Al-Fil yang berarti gajah. Dalam surat tersebut dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi pasukan bergajah. Peristiwa besar menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang terjadi di Mekah tercantum dalam buku berjudul Uswatun Hasanah yang ditulis Haddad Alwi. Keadaan di Mekah berubah menjelang lahirnya Nabi. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada 570 Masehi, sebagian besar negeri Mekah gersang kerontang. Dataran Mekah nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma, tetapi menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, hujan tercurah lebat, tanah di sekitar Mekah subur, dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Peristiwa besar berikutnya adalah peristiwa datangnya pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha, penguasa Habsya Ethiopia yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dalam Al-Quran surat Al-Fil diterangkan bahwa berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan pasukan gajah Abraha berantakan. Dimulai dengan gajah yang ditungganginya tidak mengikuti perintah, burung-burung yang berbondong-bondong melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar sehingga tubuh mereka membusuk layaknya daun yang dimakan ulat. Banyak pasukan gajah yang mati, baik saat perjalanan pulang, dan banyak pula yang mati begitu mereka sampai di Yaman, termasuk Abraha. Selain itu, benteng-benteng kesaliman mengalami guncangan. Api suci yang dipuja-puja oleh Majusi di kuil pemujaan Persia tiba-tiba padam. Api Majusi dikisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun. Peristiwa lain yaitu air Danau A yang dikultuskan orang-orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Sementara serambi-serambi istana Kisra, Raja Persia yang merupakan pusat kesaliman dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Diriwayatkan pula bahwa malam kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bumi bergetar sehingga berhala-berhala yang terpancan di sekitar Ka'bah jatuh dan hancur. Lalu Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah.
Peristiwa mengagumkan jelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang ibu bernama Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Aminah mengalami beberapa kejadian mengagumkan jelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti dijelaskan dalam kitab An-Ni'matul Kubra Alal Alam karya Sibahuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i sebagaimana diuraikan buku Happy Birthday Rasulullah. Pada malam tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah sehingga merasa begitu tenang dan damai. Malam tanggal kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah bahwa ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Malam ketiga, Aminah kembali menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam keempat, suara zikir malaikat terdengar jelas hingga ke telinga Aminah. Malam kelima, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu, Ibrahim meminta Aminah untuk bergembira karena akan melahirkan Nabi pemilik kemuliaan. Bahagialah engkau wahai Aminah dengan lahirnya Nabi yang agung ini. Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian, kata Nabi Ibrahim kepada Aminah. Malam keenam, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan. Pada malam ketujuh, Aminah melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. Malam ke-8, Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam untuk berbagi karena kelahiran Rasulullah semakin dekat. Di malam ke-9, Aminah merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga tidak merasa sedih sedikit pun. Malam ke-10, Aminah melihat tanah Mina dan Khaif bergembira menyambut kelahiran Muhammad. Malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran sang Rasul. Malam ke-12, Aminah yang ada di rumah melihat langit begitu cerah. Awalnya, ia menangis terseduh-seduh karena sendirian di rumah. Saat itu, Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, sedang bermunajat di Ka'bah. Namun, saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses melahirkan. Mereka adalah Hawa, istri Nabi Adam, Sarah, istri Nabi Ibrahim, Asiyah binti Musahim, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya akan kedatangan sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kesaliman dan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam dimanapun Anda berada, jarrib wala tahis takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.